KVDAI Regional 2 Sumatera dengan bangga mempersembahkan sebuah cerita rakyat Nusantara. Kali ini mengangkat cerita legenda masyarakat Sumatera Selatan dengan judul Si Pahit Lidah. Naskah dan sutradara Inuk S. Nugroho. Selamat mendengarkan. Alkisah diceritakan pada zaman dahulu. Di Sumedang tinggallah dua orang pangeran yang saling berseteru. Mereka adalah Serunting dan Arya Tebing. Perseteruan mereka berawal dari rasa iri dan dengki Serunting kepada adiknya Arya Tebing. Mereka berdua menanam cendawan. Cendawan milik Serunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Sedangkan cendawan yang dimiliki Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Serunting iri, Serunting marah, Serunting dengki kepada adiknya. Karena tidak suka dengan Arya Tebing, maka Serunting menantang Arya Tebing untuk bertarung melawan dia. Hari itu mereka bertemu. Hai, Arya Tebing. Apa yang kamu lakukan dengan cendawan yang berada di ladangku? Apa maksudmu, Serunting? Aku tidak melakukan apa-apa pada cendawanmu. Bohong. Aku tidak percaya padamu. Mengapa cendawanku menjadi tanaman yang tidak berguna, sedangkan cendawanmu menjadi logam emas? Pasti kamu telah berbuat hal yang curang padaku. Sungguh, aku tidak berlaku curang padamu. Sudahlah, aku tidak percaya padamu. Aku menantangmu bertarung 2 hari lagi. Kita buktikan siapa yang paling kuat di antara kita. Bersiap-siaplah kamu, Arya Tebing. Tapi Serunting, 2 hari lagi. Kalau benar kau laki-laki, aku menunggumu di sini. aku tidak mungkin bertarung melawan kakakku sendiri. Selain itu, aku tidak mungkin mengalahkannya. Dia sangat sakti mandraguna. Aku bisa binasa. Apa yang harus kulakukan? Aku akan bertanya pada istri Kak Serunting. Apa rahasia kesaktiannya? Dia pasti membantuku. Sebab kalau tidak, aku bisa mati. Kakak Serunting, kakak dari mana saja? Makanlah dulu. Aku membuat pindang patin untuk kakak. Aku sedang kesal dengan adikmu. Adikku? Maksud Kak Serunting? Iya, Arya Tebing adikmu. Dia telah membuat cendawanku menjadi tanaman yang tak berguna. Sedang kau lihat, cendawan dia menjadi logam emas. Mungkin bukan karena Arya Tebing, Kak, tapi... Jangan kau bela adikmu. Aku telah menantangnya bertarung 2 hari lagi. Aku ingin melihat ia binasa di tanganku. Sudahlah, aku capek. Aku ingin tidur. Tapi Kak, dia adikmu juga. Aku tidak peduli. Tidak mungkin. Tidak. Adikku akan bertarung dengan suamiku sendiri. Kak Serunting, kenapa kakak berprasangka buruk pada adikku? Ya Widi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin melihat mereka bertarung. Di tengah kegalauan hati istri Serunting, diam-diam Arya Tebing mengendap-endap dan masuk ke rumah Serunting.
Dia ingin bertanya kepada kakaknya, apa rahasia kesaktian dari serunting. Muncullah Arya Tebing yang bermaksud meminta tolong pada kakaknya itu untuk memberitahu apa rahasia kesaktian serunting. Kakak. Arya Tebing? Shh. Kenapa kamu kemari? Kalau kakakmu serunting melihat, bisa berbahaya. Cepatlah, ada apa? Kakak, tolong beritahu aku rahasia kesaktian serunting. Sebab jika tidak, ia pasti akan membunuhku. Maafkan aku, Arya. Aku tidak mungkin memberitahukanmu rahasia kesaktian serunting. Aku tidak mungkin mengkhianati suamiku. Tapi aku tidak akan membunuhnya. Sedangkan dia pasti akan membunuhku. Aku kan adikmu. Apa kakak tega melihat adikmu ini mati di tangan serunting? Tentu tidak. Aku menyayangimu. Kamu adikku. Tapi apa lagi, Kak? Tapi aku juga mencintai dan menyayangi suamiku. Kakak. Baiklah. Aku akan memberitahukannya. Tapi berjanjilah kau tidak akan membunuhnya. Rahasianya adalah pada tumbuhan ilalang yang tidak bergetar meskipun tertiup angin. Tancapkan tombak pada ilalang itu, maka serunting tidak akan mempunyai kekuatan apapun. Terima kasih, Kak. Kau telah menyelamatkanku. Arya Tebing gembira sekali karena ia telah mendapatkan rahasia kesaktian serunting dari kakak perempuannya. Maka ia menyiapkan diri untuk bertarung melawan serunting. 2 hari sudah, saat yang ditunggu pun tiba. Serunting berdiri dengan gagah menyambut Arya Tebing. Hari itu mereka akan membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Serunting tidak tahu bahwa Arya Tebing telah mengetahui rahasia kesaktiannya. Arya Tebing, kamu benar-benar seorang lelaki. Kau terima tantanganku. Bersiaplah, Arya. Mungkin hari ini adalah kesempatan terakhirmu melihat indahnya dunia. Aku akan mengirimmu segera ke liang lahat. Sudahlah, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Aku tidak mau bertarung dengan suami kakakku sendiri. Kita sudahi saja. Apa kamu bilang? Sudahi? Tidak. Aku tetap akan membunuhmu. Rasakan ini. Maafkan aku, Kak. Aku sudah tahu rahasia kesaktianmu. Kamu tidak bisa apa-apa lagi. Aku telah menancapkan tombakku pada ilalang ini. Majulah. Kurang ajar. Pasti istriku yang telah bicara padamu. Pengkhianat. Iya. Iya. Istriku telah berkhianat padaku. Tak ada gunanya lagi aku di sini. Aku harus mencari ilmu yang lebih hebat lagi. Aku akan menjadi pendekar yang tak terkalahkan. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Selamat tinggal semuanya. Hancur sudah hati Serunting. Ia malu telah dikalahkan Arya Tebing. Lebih hancur lagi manakala ia tahu ia kalah karena istrinya telah mengkhianatinya dengan memberitahukan rahasia kesaktiannya. Dengan tertatih-tatih, ia coba terus berjalan mengembara mencari kedamaian abadi. Sungai, lembah, hutan ia lewati, hingga sampailah ia di puncak Bukit Siguntang. Disinilah ia bertapa memohon petunjuk agar diberi kekuatan lebih. Sampai suatu saat ia dikejutkan sebuah suara yang membangunkan kekusukannya bertapa. Serunting, bangunlah, bangun. Siapa kamu? Siapa? Tunjukkan dirimu. Ayo, tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi. Ayo, siapa kamu? Jangan takut. Aku akan menolong. Bukankah saat ini hatimu sedang galau? Bukankah kau menerima kekuatan gaib dariku? Jika iya, aku akan menurunkan ilmu itu padamu. Aku Sang Hyang Mahameru. Oh, Sang Hyang Mahameru. Baiklah, aku mau Sang Hyang Mahameru. Aku mau. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Kau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga seluruh tubuh ditutup dedaunan bambu itu. Baiklah, aku akan memenuhi segala persyaratanmu. Serunting menyanggupi persyaratan Sang Hyang Mahameru. Bertapalah ia di sana. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Serunting terus bertapa di puncak Bukit Siguntang itu. Lapar, dahaga, serta semua nafsu dunia ia tahan. Hingga tak terasa 2 tahun sudah ia bertapa di sana. Tubuhnya telah dipenuhi tetumbuhan bambu, lumut, dan kotor yang teramat sangat. Ia terbangun dari semedinya tak kala ia mendengar suara itu. Serunting anakku, Serunting, bangunlah, bangun. Sudah 2 tahun kau bertapa di sini. Kau telah lulus ujian ini. Bangunlah dan lihat. Sekarang kau sudah mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ada pada lidah. Maka jagalah lidah. Karena setiap kalimat yang kau ucapkan dengan penuh niat akan menjadi sebuah kutukan. Dan mulai sekarang kau berjuang. Si pahit lidah. Di mana aku? Aku telah menyelesaikan semediku.
apakah benar kesaktian ini telah kumiliki? Oh, aku akan mencobanya. Ya, aku akan mencobanya. Akan aku ubah pohon-pohon itu menjadi batu. Jadilah batu, maka terjadi. Benar saja, pohon-pohon yang ada di sekitar dia berubah menjadi batu-batu. Serunting gembira, dia telah berhasil mendapatkan kesaktian barunya. Maka ia berniat pulang ke daerahnya di Sumedang untuk menemui kembali Arya Tebing dan istrinya. Berjalanlah kembali ia menuju kampungnya. Di tengah perjalanan ia menjumpai sepasang kakek nenek yang sudah sangat tua. Di gubuknya mereka bekerja mengangkat kayu bakar. Ia pun berpura-pura meminta seteguk air untuk minum. Nenek istirahat saja. Biar kakek yang menyelesaikan tugasnya. Biarlah, Kek. Biarlah nenek ikut membantu kakek. Kakek sudah bekerja dari pagi. Tak tega nenek membiarkan kakek memeras keringat sendiri. Permisi, Nek, Kek. Oh iya, ada apa anak muda? Bolehkah saya meminta seteguk air? Saya mencari sumber air untuk menghilangkan dahaga saya. Tapi saya belum bertemu juga. Hanya seteguk air, Nak. Duduklah. Kami memiliki banyak untukmu. Terima kasih, Nek. Apakah kakek membutuhkan pertolongan untuk mengangkut kayu bakar ini? Tidak perlu, anak muda. Terima kasih sebelumnya. Matahari akan segera terbenam. Besok saja kami teruskan. Kami? Maksud kakek nenek beserta anak-anak kakek? Di mana anak-anak kalian? Aku belum melihatnya. Kami tidak memiliki anak, Nak. Kami hanya berdua saja. Tanpa ada buah hati satupun. Mungkin Hyang Widi belum percaya untuk menitipkan seorang anak pun kepada kami. Nenek dan kakek tidak usah bersedih lagi. Aku akan mencoba membantu kalian. Wahai rambut, jadilah kamu seorang bayi. Jadilah maka terjadi. Terima kasih banyak anakku. Terima kasih. Anak muda, bagaimana kami bisa berterima kasih? Bagaimana bisa kami membalas semuanya? Ambillah semua harta kami kalau kau mau.
Terima kasih, Nek. Aku berharap kalian jaga anak kalian ini dengan baik-baik. Wahai anak muda, siapakah dirimu ini? Kau sangat berhati mulia. Aku bukanlah orang yang mulia, Kek. Aku hanya orang biasa. Aku permisi dulu, Kek, ya. Nek, masih banyak yang harus aku kerjakan. Permisi. Iya. Sekali lagi. Terima kasih banyak, Nak. Hati-hati. Serunting sangat bahagia dan gembira, bisa menolong sepasang kakek dan nenek yang tidak mempunyai anak tadi. Ia pun kemudian berpamitan kepada kedua orang tua itu, bahwa ia harus meneruskan perjalanannya pulang ke Sumedang. Kampung demi kampung ia lewati, dusun, desa, hutan, lembah, sungai. Ia terus berjalan untuk sampai di Sumedang. Demikianlah awal kisah Serunting dalam mencari ilmu dan berjuluk Si Pahit Lidah. Bagaimana kisah Si Pahit Lidah selanjutnya? Nantikan petualangan Si Pahit Lidah dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.